Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bang Yoel juga Bang Yuha yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul bersama kami di sini untuk sharing-sharing lah tentang pengalaman abang berdua setelah lulus dari UPW, tentang pengalaman kerja yang mungkin nanti bisa memotivasi kami ke depannya. Ini juga merupakan salah satu sebagai penyelesaian tugas akhir kami pada mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh Bu Aan dan juga Bu Riau. Kami anggota kelompok 6 dari adanya 8 kelompok angkatan kami. Mungkin untuk yang pertama kita boleh saling perkenalan dulu, dimulai dari Bang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuha Ramadhani Nasution. Saya dari Risprima Tour and Travel. Mungkin di pariwisata saya angkatan 18. Halo Bang. Halo Bang Yuha. Perkenalkan, nama Bang Yon Arianja. Sekarang kerja di Susbelin Pekanbaru. Mungkin di angkatan pariwisata Bang 2019. Halo Bang Yoel. Oke, perkenalkan nama aku Septiana Angelina Berpurba. Sekarang aku angkatan 2023 dari kelas B. Halo Sep. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cici Sregar, asal dari Dolok Sanggol, angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Laili Diniadi Kundari, angkatan 23 dari Dumai. Perkenalkan, saya Khairul Nisa, angkatan 23 dari Jambi. Perkenalkan, nama aku Devi Nurensara, asal dari Rohil, angkatan 23. Perkenalkan, nama aku Naura Akatila, angkatan 23 dari Kampar. Perkenalkan, nama saya Alvin Haikal, angkatan 23 dari Kampung. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fajar, angkatan 23 dari Batam. Dan ada kameramen kami Bang di sana, namanya Putri Anissa dari Padang Panjang, angkatan 2023 juga. Iya, terus anggota kelompok kami juga kurang satu orang ini Bang, nggak bisa hadir karena ada urusan, namanya Marcel Salomo Pakpahan. Dia asli orang Pekanbaru. Oke, langsung saja mungkin Bang ke pertanyaan yang pertama itu, boleh Seth? Sistemnya gimana? Bergantian aja? Ya, dari Oke, jadi pertanyaan pertama itu Bang, mungkin bisa dimulai dari Bang Yuha nanti jawabnya. Setelah Abang lulus dari UPW, bagaimana proses Abang sampai di tempat kerja yang sekarang? Oke, mungkin untuk awalan itu saya itu bekerja di awal tahun 2022. Itu setelah magang. Tapi itu posisinya itu masih freelance. Karena kan di 2020 itu kan travel mati hampir 2 tahun COVID kan. Oh iya, COVID. Itu kebetulan saya ada privilege dari keluarga saya masih punya perusahaan tour and travel. Jadi kan selama 2 tahun itu tutup, terus buka lagi karena border udah dibuka, COVID udah mulai reda. Jadi itu yang pertama kali buat pariwisata itu yang buka perjalanan itu negara Turki. Jadi kebetulan Risprima itu di MC dengan Turki, berarti kami ini representatif kepercayaan dari Turki. Jadi disitulah saya mulai freelance. Jadi saya itu ngerjain kalau ada project buat paket, nyusun program, pokoknya membuat penawaran. Nah itu awalnya. Jadi saya dipanggil kalau ada project kerjain. Jadi kalau nggak jadi freelance. Terus itu kan proses setelah magang saya kan nyusun skripsi. Kayak gitu. Setelah saya tamat kuliah wisuda, itu sempat ngelamar ke beberapa perusahaan dan tidak ada panggilan sama sekali. Udah ngelamar ke tiket.com, Traveloka yang cari sistem tiketing, karena mereka itu mintanya yang top 10 dari universitas. Jadi yang Unri agak sulit. Nah, jadi itu saya nganggur lumayan berapa bulan? 1, 2, 3, 4 bulan nganggur. 4 bulan nganggur, terus
posisinya bukan nganggur tapi masih ada proyek kerjain. Jadi itu awalnya tuh ada anak angkatan berapa ya, 20 atau 21, dia cari tempat magang. Nah disitulah awalnya, yang awalnya kantor kami ini belum settle, jadi saya setkan lah kantor di ada sebelah rumah itu, saya setkan kantor situ, udah pasang pokoknya buat kantor lah di situ. Jadi karena anak angkatan 21 ini mau magang, disitulah keterusan, udah lanjut sampai sekarang. Dari itu tahun lalu start office-nya buka kembali. Berarti itu sampai sekarang ya, Iya. tempat abang sekarang. Kalau dari saya sendiri setelah lulus sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama Bang Yuha, udah melamar ke beberapa perusahaan dan itu tuh banyak yang ditolak, nggak dipanggil karena mereka biasanya nyari yang top 10 universitas atau ibaratnya kayak UI lah, UI, ITB, UGM atau Poltekpar gitu. Rata-rata seperti itu kalau di perusahaan. Jadi setelah lulus saya bekerja sebagai sales marketing di Honda Arista Pekanbaru sebelumnya. Kemudian dari situ sempat beberapa bulan resign dan memutuskan karena basic saya hotel, saya kembali lagi ke hotel, melamar di Patra Jasa Parapat Hotel. Sebelumnya udah sempat keterima ke situ karena beberapa alasan jadi nggak diambil. Kemudian dapat tawaran lagi jadi kapten, food and beverage kapten di Bali G hotel di pinggiran Bali G seperti itu, sekitar 6 bulan. Tapi sebelumnya setelah lulus yang pertama yang saya lamar itu ini Swiss Berlin Ska Pekanbaru. Udah sempat ngelamar nggak dipanggil juga. Ini ketiga kalinya lah baru kepanggil karena di sini ini lumayan apa ya Bang bilang ya, lumayan tinggi lah kualifikasinya, lumayan tinggi. Dia harus minimal bisa bahasa Inggris, minimal punya pengalaman 1 tahun. Jadi nggak sembarang fresh graduate diterima orang itu. Walaupun kita sarjana tapi kita pengalaman nggak ada, sama aja mereka nggak mau nerima. Dan ini juga ngelamarnya nggak bisa via langsung, via online. Kalau kalian ngelamarnya langsung itu bakalan nggak nyampe kalau ngelamar langsung. Mungkin itu untuk bekerja di sini udah sekitar hampir mau 6 bulan. Abang bekerja di restoran. Di restoran sendiri abang sebagai FB attendant atau waiter, tapi kalau di sini kita merangkap. Kalau di hotel-hotel lain itu waiter ya waiter aja. Tapi kalau di sini kita merangkap karena stafnya lumayan sedikit. Jadi merangkap, kita jadi kasir juga, night audit juga, banket juga. Banket itu kayak ngendel event, setup event, banket, bartender juga, barista juga. Jadi 5 cabang ilmu harus bisa kita kuasai di sini. Tapi ya basic-basicnya aja gitu. Harus bisa bikin mocktail, cocktail, harus tahu apa bedanya wine, red wine, white wine. Jadi makanya abang bilang kualifikasinya itu tinggi di sini, gak main-main. Udah, mungkin itu aja iklan abang. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dulu abang magang di mana, di bagian apa, dan apakah magang tersebut berpengaruh sama dunia kerja abang yang sekarang ini? Kalau ditanya berpengaruh sih cukup berpengaruh. Itu saya magang itu awalnya itu di Batam. Itu nama PT-nya Cakra Brahmastra Internasional. Itu perusahaan yang bergerak di bidang event dan tour agent juga. Waktu itu saya magang masa COVID. Jadi memang yang posisi saya itu benar apa posisinya? Asisten event atau di bawahan kayak project manager. Terus saya ngebantuin. Kalau mungkin lebih kasarnya apa ya? Realita Biar nggak tegang. Jadi itu kami adalah event-event dari bukan kementerian,
dari pariwisata, dari pemerintah. Apa sebutannya? Bukan. Dinas pariwisata. Jadi handle event-event kedinasan. Jadi menurut abang sangat berpengaruh dengan pekerjaan sekarang, yaitu satu, kita berhubungan langsung dengan orang, bertatapan langsung, bicara langsung, jadi lebih berani lah karena di magang itu. Terus apa tadi pertanyaan lain? Sorry. Iya itu aja sih bang, kayak pengalaman apa magang dan pengaruh itu sama dunia kerja bang. Mungkin jatuhnya ini lebih berani bicara. Lebih melatih diri. Ya. Iya, Kalau dari Bang Iwan? Kalau dari abang sendiri berpengaruh nggak magang ya? Berpengaruh nggak magang dan magang di mana ya? Sebelumnya bang magang sama di merek kita juga, merek Swissbell juga, tapi di Karawang. Jadi dulu itu kami ada 10 orang tim ke Jawa, ada yang ke Kemenpar, ada yang di BPW di Tangerang, sama abang terakhir hotel di Swissbellin. Cuman abang hotel sendiri dari 10 orang. Jadi abang magang juga di merek yang sama, Swissbell. Swissbell ini di Indonesia sampai luar negeri juga ada. Ini kan mereknya internasional. Jadi satu brand itu bisa kayak, satu induk itu bisa kayak berbagai brand dia, kayak Zest, Swissbell, Zest Express, kayak gitu-gitu. Jadi abang magang di Swissbellin Karawang sekitar 4 bulan lebih lah. Sama untuk magangnya sendiri abang di bagian restoran juga, restoran tapi itu merangkap. Jadi mungkin kalau ditanya kita, kalau misalnya kita dilihat di mall atau di restoran, ya orang tuh sebatas waiter atau admin aja. Tapi kalau kita magang, kita dituntut untuk belajar banyak hal gitu. Kita belajar bangket, kita belajar kayak taking order. Terus mungkin outputnya sama lah kayak Bang Iwa juga. Abang setuju. Berpengaruhnya itu kayak kita bisa melatih ngomong sama orang. Karena kalau kita dari awal ngambil jurusan pariwisata, ya kita harus terima risiko, kita itu harus bisa ngomong sama orang. Kalau kita nggak bisa ngomong sama orang, kita kerja di back office. Kerja di back office pun harus bisa ngomong ya sama orangnya bang. Harus bisa ngomong, nggak cuman kita di depan komputer doang. Nah, enaknya itu kita kalau kita udah nyaman sama orang, kita tahu cara dekatin orang. Kalau untuk masalah uang atau tip itu nggak usah kita tanya lagi, pasti ada. Jadi kalau ditanya seberapa berpengaruh, sekitar 70% lah. Karena kenapa dibilang 70% juga dibilang Bang Yuha, sisanya 30% lagi itu ada yang nggak kita dapat dari universitas. Kayak gini lah, misalnya contoh, kita lab nggak terlalu memadai. Contoh travel kita cuma ada kursi-kursi bus di lab, kursi bus. Terus oke lah kita dapat, kalau di travel ada kepemanduan wisata ya bang ya, mata kuliahnya ada. Nah, tapi itu kan kalau kita melihat secara langsung kayak kalau Bang Yuha, faktanya di lapangan jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih besar ilmunya. Jadi berpengaruh, tapi nggak terlalu spesifik gitu, nggak terlalu apa ya bang bilang ya, dapat 100%. Kayak contoh di hotel, kalian belajar apa sih mata kuliah hotel? Napkin folding ada, ngelipat apa? Ada. Napkin folding, oke. Bikin buffet itu kayak bikin masak terus bikin ada di standing racknya itu untuk makan sama-sama, ada nggak? Kalian masak-masak aja gitu bagaimana? Masak sama servisnya, table service. Nah, di hotel lebih daripada itu harus bisa dapat. Itu cuman sebagai setitik kecilnya aja lah, ibaratnya basicnya aja gitu. Mungkin kalau dari abang gitu. Kalau dari abang berpengaruh 70% ya, 70%. Ya betul, yang 30% tuh yang tidak ada di kuliah, ada di kerjaan. Yang travel udah belajar tiketing? Belum. Tiketing belum bang. Kami masih ini Basic. perencanaan pembuatan paket. Oh, ini belum dikasih komputer ya? Nah itu, kalau di SMK dulu abang dikasih sistem, terus diajarin
tiket tuh tiket manual. Sekarang kan udah online kan kayak tiket ya. Kalau di SMK dulu tuh diajarin tuh nulis nama apa aja, form yang diisi, kelasnya apa, kayak gitu dulu di SMK. Terus pas kelas 3 SMK itu booking lewat sistem, itu ada kode-kode lagi. Terus ada buku setebal ini buat ngitung harga perjalanan tiket. Tapi di kuliah itu enggak saya dapat. Ini kami cuman belajar sekilas sih Bang yang di buku itu. Nah, itulah minusnya. Karena nanti kalau kalian ngelamar kerja dimanapun, di BPW, entah di bank Iya. atau di mana, kalian bisa sistem nggak? Iya, itu ditanya loh. Ditanya. Ada sistem Sabre, Amadeus, Power Pro juga. Kalau di hotel Power Pro. terus itulah itu basicnya tuh. Amadeus itu kan punya Garuda, Sabre, Altea. Itu yang ditanya dari tiket.com, Traveloka. Tapi itu nggak saya dapat di kuliah. Oh, berarti emang nggak dipelajari ya Bang? Soalnya kami Iya, pikir itu karena kami masih semester 3 gitu. Ya udahlah basicnya mungkin di next semester gitu. Nah, kami berdua nggak tahu. Misalnya entah kalian ada program nanti dapat sistem, nggak tahu. Tapi terakhir ke lab nggak ada ya Kami Bang? nggak ada. Nggak ada. Komputer pun nggak ada kan kita. Nggak ada. Cuman bayangkan kalian ngecekin tamu pakai kertas. Orang cekin tamu udah pakai by KTP, tek sistem udah selesai. Karena kalian nggak punya basic nih. Kalian cuma tahu Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Ketemu sistem travel, ketemu sistem hotel ngangok, serius ngangok. Karena rumit. Kalau kita pertama, langsung gitu, langsung pengen muntah, pasti pengen muntah ngeliatnya. Jujur aja, ya Bang ya. Kayak kenapa serumit itu? Tapi kalau mungkin kayak abang ini dari SMK, emang pariwisata, mungkin yang udah pernah ngeliat, pasti udah gampang. Kayak kita minusnya mungkin itu aja sih. Jadi gitu Bang, kan itu termasuk kayak tantangan lah untuk kita gitu kan. Jadi pas Abang first time nyoba itu gimana gitu? Ada yang ngajarin atau Abang belajar sendiri mungkin gitu? Gimana? Nah, kalau di dunia kerja itu kemauan kita sendiri deh. Karena gini, di dunia kerja itu ada namanya senioritas. Kalau kita nggak bertanya, kita selamanya bodoh. Dan gini ya, kalau di abang ya di hotel ya, banyak yang kerja di hotel itu nggak sarjana. Mereka cuma stuck di SMK, di D1. Paling kalau yang sarjana itu ketika orang itu udah kerja, ngambil jurusan pariwisata, bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor. Tapi kebanyakan itu lulusan SMK, dan kita kalah sama mereka. Kalah dari segi pengalaman. Dari segi pengalaman aja, SMK udah magang 2 kali. Kita cuma magang sekali. Ya kan Bang? SMK udah magang 2 kali. Di departemen berbeda lagi, udah semua orang tuh megang. Kita kalau ketemu, kita berhadapan dengan SMK, habis kita selesai kita. Itu tantangannya. Sistem sih, kalau dari kamu berdua sistem sih, pelajarin sistem. Berbayar ya Bang kalau aplikasinya ya Bang? Bukan, kalau yang sekarang kan sebenarnya kerja di travel. Kalau abang kebetulan travel, abang tuh bukan yang ada departemen ya. Jadi kalau untuk sistem booking itu kami memang ada sistem, tapi tidak serumit yang pakai rumus. Tapi yang minimal basicnya lah, kayak peletakan nama, misalnya namanya ada tiga suku kata, gimana ngeletaknya, terus yang bayi gimana, umur sekian, servisnya gimana, itu ada di sistem. Dan kita kebetulan abang memang harus belajar sendiri, karena nggak ada di kantor abang tuh yang nggak ada yang ngajarin. Abang sendiri kan nggak ada yang ngajarin, emang harus inisiatif sendiri. Apalagi buat paket, bos mana mau tahu, yang intinya dia nyuruh buatin paket ini, kata-kata cari sendiri. Jadi kita inisiatif cari sendiri, walaupun kita misalnya kita buat paket ke misalnya anggap yang terdekatnya Malaysia, objeknya ini ya kita jabarin, kita nyari sendiri, cari tahu sendiri gitu sih. Mungkin kalau di Yol kan dia bisa bertanya ke senior ya, tapi kalau kita yang di travel agent, apalagi yang agentnya tidak ada departemen, inisiatif sendiri. Intinya inisiatif. Oke Bang,
terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya udah ada lah beberapa gambaran dari jawaban abang tadi kan, tapi biar lebih rinci kami tanyakan lagi kayak selama kuliah abang pernah nggak part time sama seberpengaruh itu nggak jurusan kita itu sama dunia kerja abang sekarang gitu? Oh, selama kuliah ya, kebetulan abang nggak pernah part time karena di hotel kan ada casual ya. Casual. Kalau kami yang di travel nggak ada ya. Kebetulan abang kan apa jatuhnya mahasiswa reguler sih, maksudnya tuh ya sekedar kuliah pulang, kuliah pulang. Abang Gitu. dulu gabung organisasi? Gabung cuma telat, kayak misalnya di angkatan abang udah apa sih namanya kalau setelah Demis. apa Demisioner. orang demisioner kan abang anggota baru. Ya. Nih sama angkatanmu bukan, bahkan di bawah Yoha lagi aku gabung Wow. Angkatan 20. karena waktu itu kan berpikiran juga kan kalau kita mau kerja tuh ditanyain tuh nanti pengalaman berorganisasi, makanya aku join karena pingin tahu aja. Dan itu pun nggak maksimal karena covid juga nggak masuk. Terus ya itu sih nggak ada pengalaman part time, cuma dulu sama kawan-kawan kelas ya kerja kecilan aja. Kerja kecil-kecil. Nggak ada yang terperinci kayak misalnya magang di kalau hotel casual, travel nggak ada. Berarti iya ya, udah dijawab tadi juga sama Bang kalau memang di UPW itu nggak seberpengaruh itu ya Bang sama berpengaruh tapi 30. cuman Gimana ya? susah ya jawabnya. Susah jawabnya. Ada yang maksud abang Yuha tuh ada yang kami dapat di luar nggak kami dapat di dalam, ada yang kami dapat di dalam kami nggak dapat di luar, itu aja bedanya. Tapi kayaknya di travel tuh nggak ada kerja part time. Nggak ada yang gitu. Nggak ada ya? Tapi ada admin juga nggak ada yang Bang? Admin part time gitu nggak ada. Dari Bang Yohan mungkin. Kalau dari abang sendiri part time ya. Kalau part time selama kuliah abang pernah casual di Cokro, casual restoran di Cokro, casual di Grand Central, casual di Arya Duta. Nah, kalau dari hotel kata Bang Iwa sebenarnya nggak mandang bulu sih, ibaratnya mau hotel atau travel sebenarnya untuk basic kita di restoran tuh sama kayak clear up itu ngambil piring kotor kita taruh lagi, udah refill makanan, cuman itu aja casual. Contoh angkatan 18 yang udah pernah casual tuh Bang Ivan ya Bang, pernah casual. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu, bisa juga casual bisa, tapi tergantung pribadinya masing-masing. Tergantung link juga nggak? Tergantung link juga, kan nggak sembarang masuk kan. Tergantung link. Nah, masing-masing hotel itu beda-beda fee-nya, beda-beda. Kalau di Cokro Bang pernah dapat 95.000 per hari per 8 jam ya, kita dapat sekali makan. Di Grand Central di sekitar 95, 85 atau 90. Di Arya Duta itu paling besar 140-an. Dan kalau di sini casual itu di sekitar 130 sekian lah satu hari, udah sama makan. Terus abang pernah juga kerja part time juga sebagai koki juga di burger gitu, ada di Jalan Riau, pernah part time juga sekitar sebulanan lebih sambil ngumpulin duit kan buat sepro gitu. Nah mungkin itu aja sih Kak. Sebenarnya kalau nggak ikut hima mungkin bisa lebih banyak. Abang nggak bilang itu hima itu Enggak, ini menghambat ya, enggak. Iya. Tapi kata Bang Iwa tadi memang kita ditanya, apalagi kalau kalian travel mau ngambil perusahaan-perusahaan startup